Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Mesin-Mesin Listrik. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi yang telah kami laksanakan, yaitu transformator hubung singkat. Mau tahu seperti apa materinya? Simak videonya sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Devina Vitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian transformator dan prinsip kerja transformator secara umum. Di mana dapat kita ketahui bahwa transformator merupakan suatu alat listrik yang digunakan untuk memindahkan daya listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik. Atau bisa juga diartikan sebagai alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan. Secara umum, transformator bekerja saat kumparan primer dihubungkan dengan tegangan atau sumber, maka akan mengalir arus bolak-balik pada kumparan tersebut. Oleh karena itu, kumparan mempunyai inti yang akan menimbulkan fluks magnet yang juga berubah-ubah pada intinya. Akibatnya, adanya fluks magnet yang berubah-ubah, maka pada kumparan primer akan timbul GGL induksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ariansa dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan hubung singkat atau short circuit. Jadi gangguan hubung singkat atau short circuit merupakan gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Gangguan hubung singkat dapat menyebabkan aliran arus menjadi besar. Besarnya arus listrik yang mengalir dapat merusak peralatan listrik jika tidak dilengkapi dengan sistem proteksi yang tepat. Besar kecil aliran arus hubung singkat dipengaruhi oleh letak terjadinya gangguan. Jika gangguan semakin dekat dengan sumber, maka arus gangguan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hubung singkat atau short circuit. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan hubung singkat. Yang pertama itu kontak langsung dengan konduktor listrik, kemudian suhu berlebih karena arus lebih atau beban lebih, kemudian kegagalan isolasi pada kabel, kemudian jaring peralatan yang buruk menyebabkan korsleting dapat terjadi di spring, di stop kontak, kabel daya, dan papan sirkuit internal peralatan dan perangkat. Kemudian yaitu sambungan listrik yang longgar, perlengkapan listrik kendor seiring waktu yang meningkatkan kemungkinan komponen logam bersentuhan satu sama lain. Perkenalkan, saya Gita Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hubung singkat. Hubung singkat itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hubung singkat simetris dan hubung singkat tidak simetris. Untuk hubung singkat simetris itu merupakan hubung singkat yang hanya terjadi pada sistem 3 fasa saja, baik itu terhubung ke tanah ataupun tidak. Hubung singkat ini terjadi pada ketiga konduktor berarus yang terhubung singkat secara bersamaan. Lalu, hubung singkat tidak simetris. Hubung singkat tidak simetris ini dapat terjadi pada sistem 1 atau 3 fasa. Hubung singkat ini terjadi di antara konduktor berarus, baik itu terhubung ke tanah ataupun tidak. Untuk hubung singkat tidak simetris ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu gangguan 3 fasa, gangguan fasa ke fasa atau antar fasa, kemudian gangguan 1 fasa ke tanah, dan gangguan 2 fasa ke tanah. Perhitungan tegangan dan arus pada titik gangguan hubung singkat ini dapat dilakukan apabila sistem sederhana atau dalam keadaan seimbang. Jika sistem tidak seimbang, maka dapat digunakan metode komponen simetris untuk menganalisanya. Adapun komponen-komponen simetris itu antara lain ada komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan komponen urutan 0. Di sini saya akan membahas mengenai transformator hubung singkat. Trafo yang digunakan yaitu transformator satu fasa, di mana pada sisi primer itu akan memberikan tegangan, sedangkan pada sisi sekunder itu akan dihubung singkatkan atau disort-circuitkan. Dengan peristiwa ini akan timbul suatu gaya elektrodinamis yang cukup besar sehingga dapat membahayakan
transformator itu sendiri. Dalam hal ini, untuk melakukan percobaan hubung singkat diperlunya suatu pembatas tegangan dan arus yang diizinkan pada setiap terapunya. Ada yang berpedoman untuk rating tegangannya itu sebesar 5% sampai dengan 8%. Sedangkan untuk transformator yang besar, arus hubung singkat yang diizinkan yaitu 0,1% sampai dengan 0,5% dari arus beban penuh. Untuk nilai resistan magnetasi, resistansi medan bocor, dan impedansi eksitasi itu diabaikan karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan resistansi kumparan. Adapun tegangan hubung singkat itu merupakan jatuh tegangan pada sisi primer dan sisi sekunder, di mana tegangan rendah itu sama dengan 0, sedangkan arus hubung singkat itu akan bernilai besar. Dengan kenaikan tegangan yang secara bertahap, maka arus juga akan menaik sesuai dengan kenaikan tegangan tersebut. Gangguan hubung singkat akan menyebabkan berbagai gangguan lainnya, seperti yang pertama, adanya busur api listrik. Pada lokasi gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan isolasi, meledaknya penghantar, api, dan bahaya kebakaran. Lalu, untuk sirkuit yang tergantung akan menyebabkan gaya elektrodinamik dan suhu yang berlebihan akan terus meningkat sehingga menyebabkan rusaknya isolasi. Jika sirkuit jaringan lain atau yang dekatan dengan jaringan akan berakibat tegangan menurun selama waktu gangguan yang bervariasi dari beberapa milidetik sampai dengan beberapa ratus milidetik, lalu mematikan sebagian jaringan, dan ketidakstabilan dinamis dan atau rugi sinkronisasi mekanis, dan gangguan kendali kontrol atau kontrol sirkuit. Akibat gangguan hubung singkat. Apabila gangguan hubung singkat ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi hal-hal yang tak diharapkan seperti berkurangnya batas-batas kestabilan untuk sistem daya, rusaknya perlengkapan yang berada dekat dengan gangguan yang disebabkan oleh arus tak seimbang, atau tegangan rendah yang ditimbulkan oleh hubung singkat. Ledakan-ledakan yang mungkin terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi sewaktu terjadinya suatu hubung singkat, dan yang mungkin menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan orang yang menanganinya dan merusak peralatan-peralatan yang lain. Nama saya Roy Halim dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan atau analisa hubung singkat. Gangguan hubung singkat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya penurunan kekuatan dasar isolasi antara sesama kawat fasa atau kawat fasa dengan tanah yang menyebabkan kenaikan arus secara berlebihan. Pentingnya melakukan perhitungan atau analisa hubung singkat ini karena hasil dari perhitungan atau analisa dapat digunakan untuk mengetahui nilai besaran pesanan listrik yang dihasilkan sebagai akibat dari gangguan hubung singkat yang terjadi. Analisis ini juga digunakan untuk mempelajari sistem tenaga listrik baik waktu perencanaan maupun setelah sistem beroperasi. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila di dalam video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.